Ya, jadi aktor-aktornya itu kan bisa dilihat di dalam nanti gelar perkara itu. Nah kemudian. Kalau dua aktor ini sebut-sebut sekarang, Pak Budiono dan Bu Sri Mulyani? Mbak, kalau saya melihat dokumen yang sudah saya baca itu, memang ya dua beliau ini harus bertanggung jawab. Perkara nanti misalnya bahwa ini kegagalan yang bisa berdampak sistemik, bahwa ini adalah tindakan sudah betul pada konteks waktu itu dan lain, ternyata dibenarkan oleh pengadilan, ya sudah gitu loh ya. Pak Amin, ada yang menilai bahwa ini dua orang ini, Pak Budiono dan Bu Sri Mulyani, tokoh yang selama ini dikenal dedikasinya terhadap negeri ini tidak bisa diragukan begitu, jujur, kemudian gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Bu Sri Mulyani di Departemen Keuangan maupun di lembaga-lembaga keuangan betul-betul tidak diragukan lagi. Dan ada kesan bahwa seolah-olah sekarang politisi di Senayan mengeroyok dua orang yang bersih ini. Ada rumus kehidupan yang amat sangat sederhana, sangat elementer, tapi sangat cesplang, sangat jitu. Ya. Kalau seseorang itu memang tidak berbuat salah, memang jujur, itu mau diputar kayak apapun tidak bisa, Mbak. Tidak ada sama sekali kepentingan politik seorang Amin Rais, seorang tokoh PAN yang memang menginginkan Wapres saat ini untuk diganti agar kadernya naik? Betul-betul sama sekali tidak ada niatan itu, Pak? Betul, sama sekali. Ya. Jadi saya hanya mengatakan, kalau ini bisa selesai dengan bagus, insya Allah semua bagus untuk kita semua. Ya. Jadi mengatakan, wah Amin Rais sudah agak serakah, PAN sudah 3 menteri masih ingin cawapres, ingin capres. Saya kira maaf itu mengukur dengan dia sendiri, Mbak. Ya. Saya nggak ada kepentingan apa-apa, saya sudah di pinggir, saya hanya ketua MPP PAN, itu pun sudah sunset. Ya. Betul, Pak Amin, tidak ada kepentingan politik apa-apa lagi, Pak Amin? Mbak, ya kalau Anda nggak percaya sama saya nggak percaya sama Anda kok. Ya. Saya bertanya supaya iya, Pak Amin menjawab. Ya sudah saya jawab, tapi Anda berkali-kali, ya saya buku terbuka, Mbak. Jadi saya cuma ingin kebaikan negeri ini. Singkirkanlah dulu masalah-masalah politik yang 1001 tafsir itu, kembali ke proporsi yang proporsional itu, bahwa telah terjadi kejahatan perbankan yang skandalus, ya, pemain-pemainnya dibuka di atas meja, yang salah diberi hukuman, yang disangka salah ternyata tidak diberi rehabilitasi, kemudian berjalan kembali. That's it, cuma itu saja. Mengapa harus ruwet? Ya. Tidak usah dibuat ruwet. Tidak usah dibuat ruwet, Mbak. Biasanya politisi yang bikin ruwet, Pak Amin. Mudah-mudahan saja politisi kita di Senayan tidak menambah ruwet masalah dengan berbagai manuvernya. Mudah-mudahan, Mbak, mudah-mudahan. Terima kasih banyak Pak Amin Rais sudah datang di Mata Najwa. Terima kasih, Pak. Ya, pemirsa, kekhawatiran Presiden SBY mendapat ancaman penggulingan kekuasaan saat aksi 9 Desember dinilai prematur. Bahkan gerakan massa tersebut diyakini tidak akan mengarah kepada kudeta seperti yang dituduhkan. Kami akan berbincang langsung dengan mantan Kepala Pusat Peneliti Politik LIPI, Ikrar Nusa Bakti, dan juga staf khusus Presiden bidang hukum Denny Indrayana. Sesaat lagi hanya di Mata Najwa, cara beda, nikmati berita. Dan ini foto saya dengan perkenaan tembakan di wilayah muka saya. Ada rekaman videonya, ada gambarnya. Bukan fitnah, bukan isu. Kalau menurut saya sih percaya aja. Siapapun bisa jadi sasaran ya. Mendapatkan fitnah dan pembunuhan karakter.